Assalamualaikum, Sobat Muslim, semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Masjid Raya Al-Bantani merupakan masjid raya bagi Provinsi Banten. Ketika pembangunan selesai, masjid ini menjadi masjid terbesar dan termegah di Provinsi Banten. Dengan selesainya pembangunan masjid ini diharapkan selain menjadi tempat ibadah secara berjamaah, keberadaan masjid juga dijadikan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam secara menyeluruh. Dengan peresmian masjid raya tersebut diharapkan secara tidak langsung dapat meningkatkan silaturahmi antar pegawai yang ada di Provinsi Banten. Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe, gratis. Like, aktifkan loncengnya. Masjid Raya Al-Bantani terletak di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten KP3B di Jelen, KP3B Palima, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Diresmikan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Quoziah pada hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2010. Setelah proses pembangunannya dimulai sejak Januari tahun 2008 itu kini sudah hampir selesai. Upacara peresmian yang diterpa hujan dan angin kencang itu tak menghalangi acara peresmian, meskipun kemudian acara peresmian dipindahkan ke dalam masjid dari tempat semula yang seyogianya akan dilaksanakan di tenda di halaman masjid. Bersamaan dengan acara peresmian masjid, Gubernur Banten juga meresmikan peluncuran 30.000 mushaf Al-Qur'an Al-Bantani dan juga melepas petugas tim pembimbing haji daerah Banten. Pembangunan masjid termegah tersebut menghabiskan dana senilai 94,3 miliar rupiah. Diperkirakan masjid raya dan pusat kajian Islam Banten yang mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Pembangunan masjid dilaksanakan dengan sistem multi-years selama 630 hari kalender melalui sumber dana APBD. Selama 3 tahun anggaran, dengan total anggaran sebesar 94,3 miliar rupiah dengan perincian, pada tahun pertama sebesar 8 miliar rupiah pada 2007, kedua sebesar 58 miliar rupiah, masing-masing 43 miliar rupiah dan 15 miliar rupiah pada 2008, serta 28 miliar rupiah pada tahun 2009. Anggaran sebesar itu tidak semuanya digunakan untuk keperluan fisik masjid. 7 miliar rupiah digunakan untuk keperluan panggung dan dekorasi panggung Amteki Nasional Kesisi, 8-23 Juni tahun 2010, karena anggarannya satu paket dengan pekerjaan pembangunan masjid. Untuk mempercepat proses pembangunan, pekerjaan fisik masjid dilaksanakan siang dan malam, mulai dari pukul 8 WIB hingga pukul 24 WIB dengan melibatkan sedikitnya 300 pekerja. Untuk ukuran dan model gedung yang cukup mewah ini, semua bagian nyaris dirasakan cukup rumit dan memerlukan proses kehati-hatian. Pembangunan masjid ini memiliki kisah unik tersendiri, manakala posisi dan letak bangunan harus digeser dari rencana semula, karena ada satu pohon besar di lingkungan masjid tersebut yang tidak boleh ditebang oleh penduduk setempat. Bangunan masjid memiliki luas 14.000 m2 di atas tanah seluas 2,8 hektar, terdiri 2 lantai. Lantai 1 dengan luas sekitar 5.000 m2 akan digunakan untuk keperluan syalat dengan kapasitas tampung 10.000 jamaah. Lantai dasar basement akan dijadikan sebagai pusat kajian Islam yang terdiri dari 2 gedung serbaguna, 1 auditorium, dan 1 perpustakaan, sekretariat masjid, tempat wudhu dan ruangan untuk keperluan lain. Pada bagian bangunan juga disiapkan ruang setengah lantai mezanin yang difungsikan sebagai tempat jamaah wanita, tempat wudhu, dan penyimpanan prasarana masjid. Sementara 4 menara setinggi 46 meter juga dibangun sebagai simbol masjid serta keperluan untuk melihat pemandangan serta difungsikan untuk utility dan sarana air bersih. Untuk kebutuhan selain menggunakan PDAM, juga disiapkan 2 sumur artesis dan cadangan air dari kolam penampungan atau waduk KP3B. Fasilitas lain juga disiapkan dalam rangka aksesibilitas penyandang cacat, semisal di beberapa bagian lantai bangunan dan pintu masuk dibuat dengan ciri-ciri khusus dan sengaja didesain agar diketahui dan bisa digunakan dengan mudah oleh para tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Biaya operasional untuk masjid tersebut mencapai Rp80 juta setiap tahun, yakni untuk biaya listrik, penjaga keamanan, pengurus taman,
pesuruh dan biaya operasional lainnya. Masjid Raya Al-Bantani merupakan masjid raya bagi Provinsi Banten. Ketika pembangunan selesai, masjid ini menjadi masjid terbesar dan termegah di Provinsi Banten. Dengan selesainya pembangunan masjid ini diharapkan selain menjadi tempat ibadah secara berjamaah, keberadaan masjid juga dijadikan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam secara menyeluruh. Dengan peresmian masjid raya tersebut diharapkan secara tidak langsung dapat meningkatkan silaturahmi antar pegawai yang ada di Provinsi Banten. Penamaan Masjid Raya untuk Provinsi Banten ini pada awalnya sempat menimbulkan polemik ketika bergulir wacana untuk menamakan masjid tersebut dengan memakai nama Masjid Raya Al-Qosiyah diambil dari nama Gubernur Banten Ratu Atut Qosiyah, serta beberapa nama lain yang diusulkan diantaranya Al-CH, Al-Hosiin, Baitul Hosin, Al-Hosiyain, Masjid Raya Nawawi, Al-Bantani dan Masjid Al-Hosiyah Al-Bantani. Sampai kemudian Gubernur Banten mengeluarkan surat ketetapan No. 451,2 Kep. 546 Huk 20 tanggal 4 Oktober tahun 2010 tentang penetapan Masjid Raya Al-Bantani sebagai nama Masjid Raya Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Bantani sendiri adalah nama Banten dalam bahasa Arab. Ulama-ulama Banten di Saudi selalu menggunakan nama Al-Bantani sebagai nama belakang, seperti pada nama ulama seorang ulama Banten yang pernah menjadi imam Masjidil Haram, Imam Nawawi Al-Bantani. Nama ini sekaligus penghormatan kepada beliau. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Said Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahma Al-Mudaqiq, imam yang mumpuni ilmunya, Ayan Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyarli Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriyah, hingga Imam Ulama Al-Haramain, Imam Ulama dua kota suci. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa dulu, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriyah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Subaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, Rubiah. Sang istri wafat mendahului dia. Berikut adalah silsilah Syekh Nawawi Al-Bantani sampai kepada Rasulullah. Pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani bin Syekh Umar Al-Bantani bin Syekh Arabi Al-Bantani bin Syekh Helai Al-Bantani bin Syekh Jamat Al-Bantani bin Syekh Janta Al-Bantani bin Syekh Mesbukil Al-Bantani bin Syekh Maskun Al-Bantani Tubagus Mahmud Tubagus Maskun bin Syekh Mesnun Al-Bantani Tubagus Wiranegara I bin Syekh Maswi Al-Bantani Pangeran Wiraraja Pangeran Jagalautan bin Syekh Tajul Ars Al-Bantani Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Umdatuddin Asmat Khan bin Sayyid Elai Nurul Alam Asmat Khan bin Sayyid Jamaluddin Akbar Asmat Khan Al-Husaini Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalal Shah Asmat Khan bin Sayyid Abdullah Asmat Khan bin Sayyid Jamaluddin Akbar Asmat Khan Al-Husaini Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalal Shah Asmat Khan bin Sayyid Abdullah Asmat Khan bin Sayyid Abdul Malik Asmat Khan bin Sayyid Alawi Amil Fakih Hadramaut bin Sayyid Muhammad Syahib Mirbat Hadramaut bin Sayyid Elai Kali Kasam bin Sayyid Muhammad Syahib Mirbat Hadramaut bin Sayyid Elai Kali Kasam bin Sayyid Alawi Atsani bin Sayyid Muhammad Sohibus Samiyah bin Sayyid Alawi Awal bin Sayyid Al-Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Nakib Yarumi bin Sayyid Muhammad An-Nakib bin Sayyid Al-Imam Helai Radhi bin Sayyidina Jafar Esyadik bin Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin
Sayyidina Elai Zainal Abidin bin, Sayyidina Husain bin, Sayyidina Elai bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada K. Hari Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai, agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji, dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air, dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya. Seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda 1825-1830 Masehi, hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda. Tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syekh Elai, Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khotib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia, serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus, mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah, Christian Snaghorgronje, untuk berkunjung ke Mekah pada tahun 1884-1885. Kedatangan Snag ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut
dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Meskipun saat itu Kerajaan Arab Saudi melarang ziarah kubur dengan alasan bidah, namun Syekh Nawawi tidak menentang praktik ini. Pendapat ini dilandasi temuan Syekh Nawawi tentang ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Syekh Nawawi bahkan menganjurkan umat Islam untuk menghormati makam-makam orang yang berjasa dalam sejarah Islam, termasuk makam Nabi dan para sahabat. Menurut Syekh Nawawi, mengunjungi makam Nabi adalah praktik ibadah yang identik dengan bertemu muka tawajuh dengan Nabi dan mengingatkan kebesaran perjuangan dan prestasi yang patut untuk diteladani. Di antara murid-murid Syekh Nawawi yang menjadi ulama berpengaruh antara lain, Syekh Muhammad Mahfud Saiti Tarmasi, Syekh Khalil Bangkalani, Madura, Syekh Tubagus Ahmad Bakri Asampuri, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani, Caringin, Labuan, Pandeglang, Syekh Harsyad Sewil Al-Bantani pejuang geger Cilegon 1888 dan penyebar Islam di Sulawesi Utara 11, Syekh Hasan Mustafa Al-Koruti, Syekh Abu Al-Faid Abdus Sattar bin Abdul Wahab Dahlawi, Delhi, Indi pengajar di Masjidil Haram 12, Said Elai bin Elai Al-Habsi pengajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi Asumbawi, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fathani, Patani, Thailand, Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Bantani cucu Syekh Nawawi, Syekh Syuleh Darat As-Samarani, K. Hari, Hashim Asy'ari, Jombang pendiri Nahdlatul Ulama. Pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam syukduf rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam syukduf yang ia tumpangi, sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri, karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Karamah lain Syekh Nawawi juga diperlihatkannya di saat ia mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Said Utsman bin Agil bin Yahya Al-Alawi, mufti Betawi keturunan Rasulullah itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Said Utsman sendiri. Tak ayal, saat Syekh Nawawi yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak dikenal menyalahkan penentuan kiblat, Said Utsman sangat terkejut. Diskusi pun terjadi antara keduanya. Said Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan. Saat kesepakatan tidak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Said Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat, kemudian berkata, "Lihatlah Said, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah." Said Utsman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Said Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah, yang dengan karamah itu dimanapun dia berada Ka'bah akan tetap terlihat. Dengan penuh hormat Said Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya.